Halo teman-teman, ya selamat bertemu kembali ya, senang sekali bisa bertemu kembali. Nah, pada minggu ini kita akan membahas mengenai the basics of risk ya, jadi dasar-dasar daripada risiko. Jadi risiko itu kalau dilihat dalam valuasi itu sebenarnya ada model ya, risk and return models. Nah, baik untuk equity maupun untuk debt ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa untuk ekuitas itu salah satu modal yang ada di dalam perusahaan. Nah, itu bisa kita estimasi ya, berapa sih biaya ekuitasnya itu dengan memakai beberapa model yang bisa kita dapatkan dari ilmu keuangan ya. Salah satu yang banyak kita pakai dalam kelas ini adalah model yang kita sebut dengan capital asset pricing model ya. Model ini dikembangkan oleh William Sharpe ya tahun 1964 dan mendapatkan hadiah Nobel ya. Nah, model ini bisa kita pakai, kita aplikasikan di dalam kita estimasi ya nilai baik terhadap nilai ekuitas maupun nanti akan kita kembangkan lagi ke nilai biaya modal perusahaan ya, yang mana terdiri dari equity and debt, oke, yang kita sebut dengan cost of capital. Nah, jadi fokus kita untuk mata kuliah kita untuk semester pendek ini adalah model CAPM ya, yang kita sebut dengan tadi capital asset pricing model. Oke. Nah, kemudian ada juga beberapa hal ya yang nanti akan saya jelaskan ya, dan saya akan memberikan latihan soal dan juga assignment untuk supaya kalian bisa lebih mengerti ya apa sih sebenarnya risk itu, bagaimana kita kaitkan dengan nilai aset yang kita sebut dengan nilai ekuitas maupun dengan nilai perusahaan. Oke. Nah, itu resiko itu tidak selalu jelek ya. Jadi risk itu seperti dalam bahasa Mandarin itu terdiri dari dua sisi ya, itu wei qi, itu berarti wei itu危险, danger ya, danger itu berarti akan membuat suatu kerugian ya. Tapi di sisi yang lain itu adalah jihui, jihui itu adalah opportunity, jadi kesempatan ya. Kesempatan itu kalau kita manfaatkan akan mendatangkan kebaikan ya, manfaat ya, ya buat diri kita maupun untuk perusahaan kita. Nah, jadi resiko itu tidak selalu jelek kalau kita ataupun perusahaan kita itu bisa mengelola resiko itu dengan baik selama masih dalam batas yang wajar, maka resiko itu sebenarnya akan mendapatkan kesempatan ya untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Oke. Nah, jadi yang saya mau tegaskan di sini adalah bahwa resiko itu tidak selalu jelek ya. Oke. Dan demikian juga dengan utang ya. Jadi risiko dan juga debt itu sebenarnya tidak selalu jelek. Jadi dengan adanya resiko ataupun dengan perusahaan itu meminjam, ada hutang, maka ada kesempatan untuk perusahaan itu bertumbuh. Nah, kesempatan ini kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya maka akan mendapatkan keuntungan ya, manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak punya resiko ataupun yang tidak memakai hutang. Jadi tidak akan bisa bertumbuh ya perusahaan yang konvensional. Oke. Tapi perusahaan yang lebih agresif, yang memanfaatkan kesempatan ya, resiko yang ada maupun
pinjaman yang diberikan, maka akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar ya untuk bertumbuh. Oke, nah inilah yang akan kita aplikasikan di dalam model-model risk and return. Jadi yang akan kita pakai di dalam mata kuliah ini adalah model yang mana? CAPM ya, Capital Asset Pricing Model, yang dikembangkan oleh William Sharpe tahun 1964. Oke. Sedangkan ada beberapa model lainnya seperti arbitrage pricing model ataupun three factor model by Eugene Fama ya. Nah, itu tidak akan kita banyak bahas, tapi kita akan menyinggung sedikit ya untuk mata kuliah kita pada semester ini. Oke. Nah, untuk bab ini saya rasa cukup sampai sini dulu untuk pengembangan yang nanti akan kita langsung aplikasikan di soal-soal latihan. Sekian dan terima kasih.